Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 kelas A akan mempresentasikan mengenai paper yang telah kami buat tentang ekstruksi marshmallow. Nah, kami beranggotakan saya Anatsmi Maulida Izati dengan NIM 119140156, kemudian ada Fajar Triayuning Tias dengan NIM 119140152, kemudian ada Andrian Dwi Putranto dengan NIM 119140154, dan ada Gay Sani Milia dengan NIM 118130079. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai marshmallow, pengaruh metode ekstruksi, dan faktor pengaruh mutu produk. Yang pertama, jenis produk pangan yaitu marshmallow. Manisan berbahan dasar gula, berbentuk silinder kecil, bertekstur lembut. Marshmallow merupakan produk makanan yang mempunyai ukuran kecil dengan konsistensi kunyah dan struktur berbusa dengan porositas halus. Mulanya, marshmallow diproduksi dengan menggunakan akar marshmallow yang bila direbus menghasilkan rasa lengket dan masa agar-agar. Kemudian dapat digunakan untuk membuat produk berbusa. Seiring waktu, akar marshmallow telah diganti dengan gelatin dan pati. Saat ini, marshmallow menjadi lebih populer, terutama di kalangan anak-anak, karena ragam bentuk, penampilan, dan rasa. Selama pembuatan permen marshmallow ini ditambahkan pewarna buatan untuk memberi tampilan yang menarik. Marshmallow spon adalah manisan berbahan dasar gula yang mengandung gula, air, dan gelatin yang dibentuk menjadi potongan silinder kecil dan dilapisi dengan tepung jagung. Marshmallow adalah jenis kembang gula produk yang terkenal lembut, tekstur berbusa. Bahan dasar di dalam marshmallow adalah sukrosa, glukosa, sirup, air, perwarna atau perasa, dan bahan pengocok. Berbagai bahan pengocok dapat digunakan baik secara individual atau dikombinasikan dengan bahan lain, seperti albumen telur, gelatin, pektin, agar, dan pati untuk membantu menghasilkan kestabilan struktur busa. Selanjutnya adalah pengaruh metode ekstrusi. Metode ekstrusi merupakan salah satu teknologi yang semakin banyak digunakan dalam fungsionalisasi bahan pangan. Teknologi ini banyak digunakan dalam industri makanan dan juga pakan, dalam pembuatan produk makanan yang diperbesar, bertekstur, dan juga tidak dibesarkan. Teknologi ini menggunakan alat yang dinamakan extruder. Kebanyakan extruder terdiri dari tong logam tempat di mana bahan makanan akan mengalir. Tong ini dapat memiliki satu ataupun dua skrup yang akan membantu menggeser dan mendistribusikan material sepanjang extruder. Tindakan ini dan juga panas yang dihasilkan oleh adanya gesekan cukup untuk memasak bahan pangan. Namun, umumnya dilakukan penambahan panas yang bertujuan untuk mencapai suhu yang dibutuhkan. Proses waktu yang pendek dan dengan suhu tinggi bersamaan dengan tekanan dan efek geser yang ada pada extruder dapat menyebabkan banyak modifikasi fisik dan juga kimia pada bahan pangan. Sifat fungsional pada bahan mengalami perubahan, penambahan, dan juga peningkatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan fisik dan kimia yang terjadi. Proses ekstrusi reaktif memiliki kemampuan untuk mengadakan cara lebih lanjut dalam mengarahkan reaksi di dalam ekstruder. Selain menyebabkan perubahan pada sifat fisik dan kimia, ekstrusi juga dapat memodifikasi makronutrien yang terdapat dalam bahan pangan yang akan menghasilkan produk yang disukai maupun tidak disukai. Hal ini bergantung kepada tujuan penggunaannya. Berikut adalah pengaruh ekstrusi pada kualitas bahan pangan. Nah, selanjutnya adalah perubahan sifat organoleptik pada marshmallow. Nah, yang pertama ada warna. Warna ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menilai suatu produk. Nah, pada umumnya, marshmallow hanya memiliki satu warna. Namun, sekarang sudah banyak dijumpai marshmallow dengan
2 warna atau lebih karena adanya alat ekstruksi yang memudahkan dalam proses pencetakan. Nah, marshmallow ini juga dapat ditentukan warnanya sesuai dengan keinginan pembuatnya. Nah, alat ekstruksi juga membuat pencampuran warna adonan marshmallow itu lebih efisien. Kemudian yang selanjutnya itu ada tekstur. Nah, marshmallow ini dibuat dengan bahan dasar tepung jagung, tepung pangan modifikasi, air, hidrokoloid, gelatin, dan juga putih telur kocok, sehingga dapat menghasilkan tekstur tertentu. Nah, di bahan tadi ada yang namanya hidrokoloid. Nah, hidrokoloid ini dia bertindak sebagai pengemulsi pada adonan marshmallow dan memberikan aerasi atau membuat marshmallow mengembang dan mempunyai tekstur yang empuk dan lembut. Nah, hidrokoloid ini adalah serat makanan yang larut dalam air yang dapat digunakan sebagai zat adiktif sehat untuk produk makanan yang menguntungkan. Kemudian untuk menentukan tingkat kelembutan tekstur marshmallow ini dapat digunakan uji, yaitu uji penetrasi kerucut atau cone penetration test. Nah, dengan menggunakan alat yang namanya itu penetrometer. Nah, semakin besar angka yang ditunjukkan pada penetrometer, maka semakin tinggi pula tingkat kelembutan dari marshmallow yang dihasilkan. Nah, semakin empuk tekstur dari marshmallow, maka akan semakin dalam pula penetrometer akan menekan ke dalam marshmallow sehingga semakin tinggi angka penetrasinya. Kemudian, berdasarkan sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa tekstur marshmallow yang dibuat dengan alat ekstruksi itu lebih baik daripada tekstur marshmallow yang dibuat dengan cara tradisional. Nah, kemudian sifat organoleptik yang berikutnya itu ada rasa. Nah, marshmallow itu memiliki rasa yang manis, sehingga banyak digemari oleh orang-orang ya, terutama oleh anak-anak. Nah, marshmallow mempunyai rasa yang manis karena dibuat dengan menggunakan bahan pemanis. Secara proporsional, sirup jagung lebih banyak digunakan daripada gula, karena sirup jagung itu dapat meningkatkan kemampuan gula untuk larut dan menghambat kristalisasi. Kebanyakan marshmallow ini juga mengandung perasa baik alami maupun buatan. Kemudian yang berikutnya itu ada kadar air. Nah, kadar air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tekstur dari marshmallow. Menurut sebuah penelitian, kadar air marshmallow ini berkisar antara 0,6 hingga 0,75. Jadi, apabila marshmallow disimpan pada tempat di bawah kelembapan tersebut, maka permukaan marshmallow itu dapat mengeras karena terjadi desorpsi air. Sehingga dalam proses pengemasan produk marshmallow harus diperhatikan agar terhindar dari proses desorpsi air yang dapat menyebabkan marshmallow mengeras. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu produk ekstrusi. Yang pertama itu ada suhu dan yang kedua itu ada waktu. Suhu ekstrusi adalah salah satu faktor terpenting yang mengatur sifat fisik dan sensorik marshmallow. Studi sebelumnya menunjukkan peningkatan suhu ekstrusi akan menurunkan viskositas leleh dalam barel ekstrusi yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan gelembung yang menghasilkan ekspansi marshmallow yang lebih besar. Namun, suhu ekstrusi yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan ekspansi marshmallow yang dapat dikaitkan dengan degradasi dan atau agregasi makromolekul. Kemudian, yang kedua ada waktu. Waktu ekstrusi juga menjadi salah satu penentu mutu dari marshmallow. Waktu ekstrusi marshmallow yang tidak terlalu lama dapat meningkatkan kualitas nutrisi pada produk itu sendiri. Sedangkan pembuatan marshmallow menggunakan waktu yang lama dapat merusak kualitas gizi produk. Untuk mendapatkan produk ekstrusi yang bergizi seimbang, kontrol parameter proses yang cermat sangat penting. Kemudian ada kesimpulan. Marshmallow adalah manisan berbahan dasar gula yang mengandung gula, air, dan gelatin yang dibentuk menjadi potongan silinder kecil dan dilapisi dengan tepung jagung. Marshmallow juga sejenis dengan kembang gula, produk yang terkenal lembut dan bertekstur berbusa. Bahan dasar di dalam marshmallow adalah sukrosa, glukosa sirup,
air, perwarna atau perasa, dan bahan pengocok. Ekstrusi merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam fungsionalisasi bahan pangan. Teknologi ini menggunakan alat yang dinamakan dengan extruder. Ekstrusi juga dapat mempengaruhi mutu dan sifat organoleptik dari produk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dari produk hasil adalah suhu dan waktu dari ekstrusi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ekstruksi pada marshmallow. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.